Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, anak-anak, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang apa saja organ-organ yang ada pada tumbuhan, kemudian apa saja fungsi serta struktur jaringan pada tumbuhan. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi, yang mana pada subbab yang ketiga atau yang terakhir ini kita akan mempelajari tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Yuk anak-anak, ikutin videonya sampai akhir. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan berbagai macam teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi pemanfaatan teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Yang pertama, teknik pemasangan batu bata. Teknik ini terinspirasi dari jaringan epidermis, yang mana jaringan epidermis berbentuk balok, tersusun rapat dan tidak memiliki ruang atau lubang antar sel. Jaringan epidermis adalah jaringan yang terluar dari tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya. Nah, kekuatan dan fungsi pelindung inilah yang menginspirasi pemasangan batu bata untuk membuat sebuah bangunan yang kokoh. Yang kedua, teknik pondasi cakar ayam. Pohon kelapa memiliki susunan perakaran serabut yang membentuk ikatan kuat untuk mencengkram tanah agar dapat kokoh berdiri di berbagai kondisi tanah. Profesor Dr. Insinyur Sedi Jatmo terinspirasi merancang dan menyusun besi-besi sebagai kerangka fondasi bangunan yang diberi nama cakar ayam. Konstruksi ini terbukti sangat handal untuk fondasi bangunan sekalipun di daerah yang memiliki tanah kurang padat seperti di daerah rawa. Yang ketiga, teknik panel listrik tenaga surya. Panel listrik tenaga surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Alat ini terinspirasi dari organ daun, yang mana meniru prinsip daun yang memanfaatkan energi matahari dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan energi kimia. Teknik panel listrik tenaga surya memiliki bagian yang disebut fotovoltaik yang mampu mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Dan cara kerja alat ini mirip dengan jaringan mesofil pada daun. Yang keempat, teknik pembuatan air mancur dan sumur bor. Terinspirasi dari konsep kapilaritas pada jaringan silem. Jaringan silem merupakan jaringan tumbuhan berbentuk tabung yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju daun. Nah, naiknya cairan melalui pipa atau lubang sempit inilah yang disebut daya kapilaritas. Yang kelima, teknik sensor cahaya. Teknik ini terinspirasi dari tumbuhan kaktus. Kaktus memiliki stomata yang menutup pada siang hari dan membuka pada malam hari. Aktivitas ini dipengaruhi oleh aktivitas sel penjaga yang memiliki reseptor cahaya atau fotoreseptor. Fotoreseptor inilah yang menginspirasi teknologi fotoresistor atau LDR. Fotoreseptor akan menangkap cahaya pada siang hari dan menyebabkan air dalam sel penjaga terpompa keluar
dengan bantuan ion-ion sehingga sel penjaga akan mengecil dan lubang stomata akan tertutup. Sebaliknya, air dipompa lagi ke dalam sel penjaga dengan bantuan ion-ion sehingga sel penjaga menjadi besar dan lubang stomata terbuka. Yang keenam, teknik lapisan pelindung dan pengkilap. Teknik ini terinspirasi dari daun tanaman seroja. Daun tanaman seroja dilapisi oleh lapisan lilin sehingga permukaannya halus dan bersih. Gedung pencakar langit yang dibuat dengan teknologi lotusan ini mampu membersihkan permukaannya sendiri dengan tetesan air hujan. Kemudian yang terakhir, teknik pemurnian air. Teknik ini terinspirasi dari tanaman enceng gondok. Akar enceng gondok berbentuk serabut, lebat dan rapat. Akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut di dalam air. Alhasil, perairan yang ditumbuhi enceng gondok biasanya memiliki kondisi yang jernih. Di dalam akar tanaman enceng gondok terdapat aquaporin atau protein kanal yang strukturnya berupa saluran-saluran kecil. Nah, saluran-saluran kecil ini hanya dilewati oleh air sehingga partikel-partikel lain tidak dapat masuk. Nah, prinsip inilah yang menginspirasi para ilmuwan untuk membuat teknik pemurnian air. Nah, apakah anak-anak sudah mengenal atau mengetahui apa saja teknologi yang terinspirasi dari bagian tubuh tumbuhan? Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan materi tadi, berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salah dan kurang mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.